Hostnya siapa? Narasumbernya siapa? Tapi ya nggak masalah ya. Karena kita sedang out of the box ya. Podcastnya ini podcast guyon maton saja ya. Oke, bertemu kembali dengan acara Blangkon Bincang Lugas Khas Wonogiri ya. Bagi seluruh pecinta, pemirsa podcast Portalika dimanapun Anda berada ya. Bisa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat yang lain. Yang penting dalam kondisi selamat ya. Kali ini bersama saya, Aris Yulianto. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber ya. Seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani ya. Tapi kadang juga nggak cuma disegani, kadang juga di STI juga ya. Ini adalah Gus Witanto ya. Oke, selamat pagi, siang, malam, ataupun selamat apa saja sesuai dengan temanya Om Aris tadi. Oke, ya. Gimana kabarnya, Gus Witanto? Ya, masalah bicara kabar ya tergantung. Jadi situasi hati saat ini, mood saya seperti apa. Jadi tentu kalau kita bicara kabar ya bisa dikatakan fine aja, oke aja, atau ya suka-suka gue lah. Oh iya, gitu. iya. Oh, dengar kemarin kok sentrup lega itu apa terkonfirmasi tuh kemarin tuh. Kok lama gak keluar gitu loh. Jadi bisa diceritakan kemarin kesentrap-sentrupan kemarin atau selama ini saya nyungsep ini Om Aris, nyungsep menghilang ya. Terkontaminasi virus-virus cinta ini. Oh, virus cinta. Ketika virus-virus cinta melanda hati, virus-virus cinta merasuki jiwa dan raga atau relung-relung kehidupan saya, akhirnya membuat saya nyungsep ini. Itu gimana? Kok gejalanya gimana kalau kena virus cinta? Ya, gejalanya tentu apa ya? Bisa dikatakan panas, bisa dikatakan dingin, adem panas. Bahkan ya adem panas seperti es teh. Waduh. Es teh jumbo ya? Es teh jumbo tentu. Yang harganya 5.000 ya. Gimana Mas Aris? Jadi ya itu. Selama sampean hidup di dunia ini pernah nggak merasakan cinta atau merasakan katresnan lah kanggone wong Jawa kan? Sebentar. Ini hostnya siapa? Narasumbernya siapa? Tapi ya nggak masalah ya. Karena kita sedang out of the box ya. Podcastnya ini podcast guyon maton saja ya. Tadi bilang apa? Waduh, aku mau ngomong apa? Karena ini nggak jelas ya siapa hostnya, siapa narasumbernya. Gini Om Aris, mungkin kan panjenengan saat ini masih dijuluki jomblo sejati ya. Walaupun viewernya nggak banyak, karena belum laku jadi. Jangan keras nanti baru. Piye ya? Jenengan pernah nggak merasakan satu perasaan hati yang ya mungkin ketika melihat lawan jenis atau melihat sesama jenis merasakan cinta gitu. Alhamdulillah kalau sesama jenis tidak, tapi kalau lawan jenis ya kadang-kadang Bung Gus Witanto itu. Kadang juga apa itu gimana gitu, tidak bisa dilukiskan dengan sebuah perasaan, cukup saya pendam saja ya. Ya wajar Om, karena jenengan kan masih jomblo sejati, jadi belum bisa merasakan satu perasaan, itu memang hal yang lumrah atau biasa wae. Terus solusinya gimana itu? Ya solusinya tentu KUA. KUA? Oh, langsung KUA ya? Wah, itu pastilah. Ketika kita merasakan virus-virus cinta seperti itu ya solusinya tetap Mbah Mudin, solusinya tetap KUA. Jadi bukan KUD ya? Yang lain. Bukan KUD ya? Kalau KUD itu terkait situasi jempol kantong sampean itu terkait. Kita akan beli pupuk kali di KUD ya. Wah, memang bicara cinta itu nggak ada habisnya Gus ya. Jadi gini, Mas Aris, ketika kita bicara cinta, apa sih sebenarnya cinta itu? Hakikat cinta itu apa? Iya, jadi menurut saya nih, menurut seorang yang sudah mantan jomblo, mantan jomblo, karena saya ya gagah-gagah begini, istri sudah alhamdulillah satu. Dan takut dengan istri ya? Ya pastilah. Iya. Zaman sekarang itu kalau laki-laki nggak takut istri ya gombal kan begitu. Gombal ya. Pasti. Karena di dalam ketakutan kita terhadap istri itu bukan takut dalam arti kategori apa ya, secara harfiah. Ya saling menghargai lah. Iya. Saling menghargai. Jadi komitmen ya. Komitmen. Jadi menurut saya apa sih sebenarnya cinta? Jadi definisi seorang saya nih, definisi orang saya. Cinta itu tuh adalah satu perasaan suka, perasaan kasih sayang. Kasih sayang yang tulus tentunya, orang kasih sayang tendensi ya, ada tendensi karena nafsu dan sebagainya. Jadi kita semua pasti sudah pernah merasakan apa yang namanya cinta, mulai dari bayi sampai saat ini, sampai dewasa dan sampai seumur jenengan. Sudah apa ya? Sudah berarti
Jenengan ini sangat berpengalaman ya, mungkin dibilang sangat well experienced dalam bidang cinta ya. Saya ini seorang pecinta sejati. No. Walaupun belum dikatakan sebagai seorang apa ya namanya, seorang pejantan tangguh, tapi saya ini pecinta sejati. Tangguh bagi istri saya karena sudah bisa memberikan anak 3, ini berarti kan saya juga seorang pejantan tangguh. Iya. Nah, kadang-kadang di luaran sana seorang pejantan tangguh itu diukur dengan yang mungkin istri 2, 3, dan 4 dalam kategori ilmu poligami sesuai apa ya jurisprudensi yang sudah diajarkan para tua kita, utama adalah para raja-raja. Iya, jadi tiru Om. Oh iya. Dompetnya jenengan neraka Anda. Ya, ingat ya, tidak untuk ditiru bagi yang dompetnya tipis ya. Ini temanya belangkon, tapi jenengan nggak pakai belangkon. Apa nggak punya belangkon? Ini belangkonnya kekecilan Om. Wah, enggak apa-apa no. Coba dicoba ya. Belangkon jenengan nganggo belangkon. Gimana? Terlihat lebih bagus. Ini agak menceng. Sesuai posisi hati ini jenengan menceng. Oke, sedikit lagi biar ganteng. Gini. Maning. Ini. Yes. Oh iya. Ganteng pol. Oke. Mirip apa Raja Jawa belum? Tapi belum potos berpoligami karena belum laku. Oh ya, tadi di luar jenengan kok sibuk ngetik apa tadi? Jadi saya menyelesaikan satu makalah kritis tentang apa? Terkait bagaimana menyikapi perasaan cinta kepada perempuan. Jadi memang saya sedang melakukan satu studi atau penelitian terkait anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang saat ini kan lagi dibahas nih RUU PKS maupun RUU PKS yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh anggota Dewan ya, DPR RI. Dewan DPR RI kita yang di atas. Karena memang saat ini apa ya namanya? Urgensi ya. Angka kekerasan anak perempuan di Indonesia ini cukup tinggi. Berapa persen? Kalau persentasenya saya lupa karena tentu di catatan ada. Cuman kalau kita mau melihat ya mungkin bisa. Besar ya? Bisa. Ya besar juga. Terus hasilnya tadi nggak ingin dibuat buku seperti ini mungkin nih, buku kan banyak ini ada buku apa itu? Wah, berat-berat di bukunya ini. Nah, ini satu kata keren buat referensi panjenengan semua. Ini apa Abimanyu. Abimanyu itu adalah salah satu tokoh pewayangan yang notabene ini juga beliau ini juga seorang pecinta juga ini Abimanyu ini. Oh iya, sekarang kan sedang viral juga ya wayang-wayang ya di media ya karena ada sesuatu hal ya. Wah, ini bagi saya ini pernyataan yang kurang bertanggung jawab ini. Bagaimanapun juga statement yang mengatakan wayang adalah haram, wayang adalah bid'ah dan harus dihilangkan, dimusnahkan ini bagi saya satu narasi perkataan yang kotor, satu narasi perkataan yang picik. Karena apa? Suka tidak suka, kita ini bangsa yang beradab. Kita ini bangsa yang mempunyai filosofi, bangsa yang mempunyai budaya, yang punya jati diri. Ketika seseorang malu atau mengakui jati diri sebagai bangsanya, berarti kita adalah salah satu bangsa yang tidak beradab. Tentu moral kita selaku pengamal Pancasila ya perlu dipertanyakan. Oh, jenengan tadi selalu bilang jati diri ya. Kan sering kan orang, wah saya harus mencari jati diri saya itu semana. Anda tahu di mana jati diri itu sebenarnya? Ya, jati diri itu tergantung dari bagaimana kita memaknai diri kita. Jati diri secara personal, jati diri secara kekeluargaan, jati diri secara kemasyarakatan, maupun jati diri sebagai anak dalam kategori hal berbangsa dan bernegara. Maka ketika kita bicara jati diri, tentu dalam tataran atau level tertentu jati diri mana yang akan kita raih kan gitu. Tentu sebagai seorang jati diri, sebagai seorang personal, sebagai seorang kepala keluarga, kita juga menampilkan sosok seorang jati diri bapak yang baik, bapak yang bertanggung jawab. Nah itu juga sebagai salah satu jati diri. Kedua, di masyarakat, ketika kita berperan di masyarakat, mungkin kita sebagai tokoh masyarakat, mungkin kita sebagai inspirator masyarakat, itu juga salah satu jati diri. Jati diri dalam kategori hidup bermasyarakat. Dan seterusnya sampai tataran level berbangsa dan bernegara. Padahal sebenarnya jati diri itu mudah loh Gus, kalau kita mau cari. Anda tahu di mana jati diri itu? Ya. Di Semarang Gus. Di Stadion Jati Diri Gus. Di dekat kampus Unika Sugio Pranoto itu ada Jati Diri Gus. Kalau mau mencari jati diri di situ saja sudah cukup. Ya, kalau pengen mencari jati diri di Semarang cukup gampang lah. Kita nanti bareng Mas Zoyo Sukawi. Oh iya, ketika PSIS melakukan pagelaran ya di situ juga ada jati diri. Apalagi sekarang apa ya? Salah satu mantan pemainnya sekarang sudah dikontrak Liga 2 Jepang ya, si itu Arhan itu ya.
luar biasa ya. Hasil dari kemarin apa? Piala AFF. Ya, seorang yang mempunyai spesifikasi lemparan jarak jauh yang luar biasa, keren itu. Seperti jenengan ini juga apa itu? Saya spesifikasinya apa ini? Melempar apa? Isu. Oh iya, melempar isu. Oh ya, tadi belum dijawab. Abimanyu itu siapa itu? Abimanyu itu? Abimanyu ini adalah putra dari tokoh 5 Pandawa. Ini putra dari Abimanyu. Putra dari Raden Janaka atau Raden Arjuna dalam kategori pewayangan. Nah, Abimanyu ini adalah tokoh terakhir yang melahirkan Raja Kuru, dinasti Kuru terakhir. Jadi setelah Baratayuda tentu saya lupa nama istrinya atau Dewi Utari atau siapa itu, aku lupa namanya, melahirkan Raden Parikesit. Parikesit. Ya. Dari Parikesit itu bawalah dinasti Kuru selamat dari kutukan kan begitu. Berarti itu ya Arjuna, Abimanyu, Parikesit ya silsilahnya. Ya. Silsilahnya kalau dari Arjuna ya tentu Arjuna. Arjuna punya anak itu kan Abimanyu. Abimanyu punya anak Parikesit. Parikenang dan seterusnya. Sampai mungkin raja-raja Jawa. Ya. Kalau Parigogo bukan ya? Parigogo itu varietas dia. Raja salah satu di Manyaran itu. Ketika musim kemarau, musim penghujan, nah itulah. Oh iya. Karena spesifikasi kemarau ini Raja Gogo. Raja Gogo ya. Ya benar. Oke, sangat menarik sekali. Sekarang wah ini bukunya banyak sekali nih Gus. Wah ini sekarang yang kedua ini Sufisme Gus. Wah ini bisa memberi penjelasan Gus ini Gus. Sufisme, Syekh Siti Jenar Gus ini. Wah ini. Ya kalau kita bicara terkait Sufisme tentu kita bicara kita bicara terkait hal yang identik dengan supranaturalis atau hal yang identik dengan tak kasat mata ya. Keagamaan atau hal-hal yang lain lah. Syekh Siti Jenar ini dalam tokoh Jawa digambarkan tokoh yang protagonis. Walaupun menurut kacamata saya sebenarnya Syekh Siti Jenar ini seorang sufisme, seorang tokoh yang luar biasa sebenarnya. Ya terkait kontroversi biasalah. Tidak hanya di zaman itu, di zaman sekarang saja contohnya banyak. Nah, ada filosofi yang mengatakan orang baik itu tentu disenangi orang banyak karena baik untuk dirinya sendiri. Tetapi penyebar kebaikan pasti musuhnya banyak. Seperti jenengan kemarin ngajak saya sholat berjamaah tak maki-maki sholat jarang kok ngajak berjamaah ini. Saya salah berarti ya. Ya nanti saya ajak yang lain ya. Yang lain jangan jenengan nyaman. Oke. Gimana persediaan minyak goreng di rumah? Kayak sulit ya minyak gorengnya. Minyak goreng ini saat ini dalam kategori apa ya? Istri saya ini kalau dibilang mengeluh ya mengeluh, kalau dibilang tidak ya tidak. Saya nggak tahu nih kenapa ini minyak goreng langka di pasaran. Nah, ya, padahal kita kan rajanya CPO ya, crude palm oil ya. Luas sekali kok sulitan dengan minyak goreng nih Gus. Dokumen kalau saya. Dokumen ya. Tentu di sini bicara regulasi, bicara aturan, bicara dan sebagainya, persaingan dagang dan sebagainya. Nah, ketika kita masuk dalam kategori organisasi WHO, nah ini nanti kepanjangan tangannya panjang lah. Loh, kok WHO? Pasti ada sampai ke arah itu. Setidaknya. Bukan WTO? Kalau WTO itu kemarin ketika sampean ke rumah saya tak pukul jatuh, nah itu WTO. KO itu ya. TKO itu, technical knockout. Aduh. Oke, siap-siap. Oke. Mungkin ada yang gantian sampean jadi apa itu hostnya. Saya kan tadi nanya terus. Ya sampean kan tadi kan ketika mengabari saya tema hari ini adalah percintaan. Nah, kita kembali kepada tema cinta dan bercinta atau cinta atau mencintai. Ada satu pepatah yang mengatakan cinta itu katanya indah. Keren ya enggak? Iya. Itu bagi sebagian orang. Cinta itu memang indah. Nek wong Jawa bilang cinta itu indah nek dianggap kan. Iya, betul. Nek orang dianggap opera hati ini lho. Iya, betul. Wah. Jadi bertepuk sebelah tangan. Kalian belum merasakan masalahnya. Jadi mungkin saat ini sampean baru merasakan ya nek indah, ya nek ditresnani enggak. Opera hati ini lho, sampean baru merasakan hati ini lho karena orang payu-payu. Makanya sampean tak doakan
Tapi anu Gus, cepat laku. Tapi saya belum pernah mencintai orang namanya Indah Gus. Jadi kan saya aman dong. Indah dari statement Anda tadi yang mencintai Indah tadi. Oh ya Gus, diminum loh Gus. Tapi kosong nih Gus. Ada nggak minuman? Oh, nah ini Blangkon ya. Bincang Lugas Wong Wonogiri. Keren. Ya. Ini memang satu tema yang luar biasa. Karena memang di Wonogiri saat ini perlu satu pembaruan, perlu satu gebrakan harus masuk dalam satu era keterbukaan, baik keterbukaan informasi, keterbukaan hal apapun lah, agar masyarakat ini ketika berbicara bisa bebas, bisa sesuai dengan logonya Portalika itu aktual, tajam, terpercaya, tetapi tidak dalam masuk kategori ya seperti Orde Baru lah. Kadang-kadang berbicara itu takut dengan sesuatu atau tirani atau tidak, walaupun memang saat ini bukan masa seperti itu karena ini masa reformasi. Jadi memang ke depan masyarakat Wonogiri ini di dalam hal cinta mencintai tentunya ya, mencintai bangsa dan negara Wonogirinya harusnya bisa merepresentasikan kecintaan yang luar biasa. Kan dalam podcast ini kan juga ditayangkan apa itu potensi entah itu dalam berbagai hal yang tentu mungkin akan meningkatkan rasa cinta orang Wonogiri terhadap kampung halamannya ya. Ya tadi nggak dianggap. Jadi kan nanti kalau ketemu orang di perantauanku, kamu dari mana? Saya dari Solo. Solonya mana? Ngidul Sitik. Jebulane Manyaran tadi ya. Nah, kita harus bangga. Kamu mana? Wonogiri gitu ya mungkin ya. Arahnya mungkin ke situ ya. Kenapa saya hari ini pakai kaosnya Bung Karno? Oh iya, Bung Karno dan Garuda Pancasila itu. Kenapa itu? Juga terkait satu kecintaan. Kenapa itu? Bisa dijelaskan tuh? Ya, beliau ini adalah sosok pecinta yang luar biasa. Oh iya, betul sekali ya. Baik mencintai dirinya sendiri, mencintai keluarganya, mencintai bangsanya. Ini adalah sosok pecinta yang luar biasa. Saya mengagumi beliau. Filosofinya dalam hal cinta dan mencintai. Iya. Tapi bukan kategori poligaminya ya. Saya belum bisa setara dengan beliau. Iya, karena beliau presiden dan dengan tokoh masyarakat. Untuk saat ini. Oh iya, untuk saat ini ya. Kan kita nggak tahu dalam masa depan ya. Karena kita tidak bisa meramalkan diri kita sendiri seperti apa kita ke depan. Karena saat ini saya walaupun sudah berumur 40 lebih, tapi jiwa saya masih seperti 17 jalan. Ya itu harus dipelihara ya. Iya betul sekali. Fitness, jogging. Tapi masih sebatas mimpi saat ini. belum realisasi tadi ya. Gimana Mas Aris? Ya ini loh, itu akhir-akhir ini kan hujannya deras sekali ya. Mungkin saya salah membaca mungkin. Ada salah satu ramalan atau ada salah satu hal yang perlu didesain ulang terkait ramal-meramal cuaca. Jadi saat ini kita masuk kategori saat ini masuk fenomena Philadelphia ya itu ya. Yang saat ini bumi berada di titik terjauh dari posisi matahari. Nah, yang kemarin normalnya adalah 5 kali cahaya atau sekian ribu kilometer. Nah, sekarang kita masuk ke fase 9 kali cahaya, jadi khususnya sekitar 150 sekian juta ribu atau berapa dari matahari. Maka ini mengakibatkan satu fenomena yang dingin ini. Terhitung mulai Februari sampai diperkirakan Agustus. Masih lama berarti ya. Maka situasinya adem-adem. Nah, sampai ketika adem-adem ini juga harus cepat mencari teman ini. Iya ya. Oh iya, itu terkait tadi ya? Nah, iya, terkait cinta dan percintaan tadi. Apalagi sekarang juga ada itu si Omikron sudah mengganas ya. Yang titik terjauh, ya, dingin, ya, virus juga mau bangkit lagi nih. Ya ketika kita bicara Omikron, kita bicara Corona atau kita bicara apapun ya sikapi dengan arep wae. Ketika kita bicara Omikron dalam situasi seperti ini, saya bilang ya enjoy aja. Sepanjang badan kita fit, badan kita sehat, pikiran juga sehat. Tentu yang lebih dari utama adalah kantong yang sehat. Oh, iya betul sekali ya itu. Itu sumber kesehatan itu sebenarnya dari situ.
kenapa juga saya siang hari ini memakai topi yang bertuliskan Bali. Oh iya, Bali ya. Kenapa itu? Bali ini bagi saya adalah salah satu tempat atau salah satu pulau atau salah satu lokasi yang dimana di situ merepresentasikan miniatur Nusantara. Loh, malah di Bali? Enggak di Taman Mini itu kan? Taman Mini itu kan itu miniatur ada bangunannya aja. Cuma ada ya fisiknya, bukan rohnya ya. Jadi secara ideologi, secara adat, secara naluriah atau secara kehidupan di Bali ini merepresentasikan bagi saya nih, merepresentasikan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Nusantara waktu itu, dalam hal yang terkhusus adalah Majapahit. Contohnya seperti apa itu? Contoh di sana juga tidak jauh-jauh amat dari tempat kita atau Pulau Jawa ini. Bahkan mungkin di sana agak sedikit mereka menjunjung tinggi terkait nilai-nilai filosofi adat atau budaya. Contoh, ketika mereka merepresentasikan apa ya namanya, awik-awik. Apa itu? Awik-awik atau hukum adat lah kalau wong Jawa ngarane hukum adat. Saya gini, awik-awik. Awik-awik di sana sangat dihormati. Hukum adat di sana sangat dihormati. Apalagi saat ini di sana lagi gencar-gencarnya terkait proses apa yang namanya pengaplikasian hukum adat yang disinkronkan dengan hukum positif. Mau disinkronkan? Iya. Iya. Saya mendengar kabar di sana hukum adat itu dilindungi oleh Perda. Oh iya. Dan disinkronkan dengan hukum positif. Nah, ini sebenarnya kan representasi juga sebenarnya. Sama juga sebenarnya dengan di Jawa, cuman mungkin kondisi apa ya, kondisi sosial budayanya yang berbeda. Maka saya katakan tadi adalah Bali adalah salah satu representasi dari Nusantara lama. Kalau kita pengen melihat bangsa kita seperti apa dulu ya, silahkan ke Bali. Ke Bali ya. Oh, anu ya, gara-gara kemarin baru saja ke Bali ya. Saya ini ya tidak itu juga sih. Kadang-kadang kebalikan hatiku juga. Oh, iya. Terus kemarin pas ke Bali itu gimana keadaan Bali terakhir? Saya sudah 4 tahun yang lalu ke Bali, belum ya, sempat kesana lagi. Kondisi Bali saat ini adalah, oh iya Pak, setelah diterpa badai Corona Delta Alpha, mereka siap untuk menerima atau hidup berdampingan dengan pandemi. Jangan tetap prokes atau di sana juga di situasi di sana sama dengan di sini lah. Kalau secara umum, secara tingkat hunian gimana, kunjungan normal saja. Normal. Karena apa, di sana kerukunan gotong royong sangat jalan. Jadi ekonomi tidak begitu menghantam mereka di situasi pandemi seperti ini. Contoh kecil saja. Apa itu? Di Bali itu setiap hari, setiap rumah ya, itu pasti mereka menyediakan sajian yang di situ ditaruh di canang. Ya, canang itu ya, janur itu ya. Nah, dari canang itu saja mereka sudah bisa hidup, tidak terganggu dengan situasi pandemi. Isinya apa itu canang itu? Ya tentu di situ adalah sajian yang sesuai dengan adat kepercayaan di sana. Mungkin ada bunga-bungaan atau mungkin ada makanan-makanan seperti apa yang dipersembahkan untuk leluhurnya. Jadi ketika hal-hal seperti ini tertanam di Bali, mereka tidak merasakan ini pandemi. Jadi inilah sifat gotong royong, kearifan yang masih dipertahankan di sana. Ini perlu dicontoh ini sebagai apa ya? Perlu dicontoh bangsa ini di dalam menyikapi sikap pandemi. Gotong royong. Ya. Iya. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu pas ke Bali itu di Pantai Pandawa ya. Jangan ingat terus. Apa? Jangan ingat terus. Sekali-kali lupa. Move on ya. Oh iya, ingat. Tapi gimana mau ingat terus ya? Jangan lupa ingat utang juga, Gus. Oh iya. Berat itu kalau melupakan utang. Berat. Ketika sampean ingat Bali tentu juga harus melupakan utang. Oh ya, biar bisa lebih fresh ya. Bisa menambah utang kalau sampean bisa ke sana. Aduh. Habis dari Bali, mabut. Oke, siap. Apalagi ini yang
Saya pas tak cerita sebentar ya, pas ke Pantai Pandawa itu saya kan sedang nongkrong di pinggir pantai gitu loh. Oke. Tiba-tiba sebelah saya itu ada 2 orang ngobrol pakai bahasa Jawa. Saya kan jadi tanya. Ternyata dia itu orang Muryantoro yang udah menetap di sana. Wah ya, ketemu Tonggo Dewi di sana. Jadi kan berasa gimana gitu loh ketemu orang Wonogiri di suatu tempat yang sangat jauh, itu kan berasa spesial gitu loh. Jadi Pandawa itu adalah sektor wisata yang menopang Pandawa Bali di Beach. sektor selatan ya. Iya, selatan Di Bali itu. sekitaran Kabupaten Bangli sekitarnya. Di situ tentu satu kesatuan dengan Kintamani, satu kesatuan yang tadi saya bicarakan terkait desa adat Panglipuran. Panglipuran ya, itu ada satu. Nah, Pandawa ini adalah salah satu destinasi wisata yang baru di Bali. Iya, Bali itu baru. Baru sebenarnya. Kan sebenarnya di atasnya kan ada itu loh, tempat ibadah yang deket-deketan itu kan ada tuh. Jangan deketnya Pak, masjid di sini pura, di sini wihara, itu gereja. Itu di Bedugul. Masa Bedugul bukan? Bukan. Di Pandawa itu kita. Di Pandawa juga ada, tapi kalau kita bicara terkait masjid dan sebagainya, eksotisme itu lebih terorientasi ke Bedugul. Yang atas ya dingin ya Bedugul ya. Oh iya. Kalau di Pandawa ya desa sebelumnya itu setelah desa adat itu, karena di sana untuk menghormati pemeluk agama Islam, di dalam pura itu pasti ada langgarannya. Pasti ada langgaran ya, bentuk toleransi juga ya yang. Nah, kabarnya di sana ketika saya berbicara dengan salah seorang pemangku adat, di sana itu juga ketika hari raya Kurban atau ketika hari raya Islam apapun, mereka juga merayakan bareng dengan umat Islam. Nah, kalau menyembelihnya apa itu? Sapi kan nggak boleh. Sapi boleh sih? Boleh. Kambing, sapi. Tapi kan yang nyembelih bukan mereka. Oh iya. Tapi mereka mengasihkan. Sama mereka juga berkorban seperti kita juga. Korban perasaan juga ya? Kadang juga korban perasaan. Larinya kembali ke situ ya. Ya, cinta mencintai tadi kan balik ke perasaan, Mas Aris. Iya. Dan sebenarnya cinta itu indah ya, Mas. Kalau bersambut ya, Mas. Kalau nggak bersambut itu nggak indah juga. Jeloro tadi. Oh iya, saya mau tanya nih Gus. Lebih sakit mana Gus? Ditolak atau diputus cinta Gus? Kalau menurut sampean Gus? Ditolak atau diputus cinta? Itu sama-sama sakit ya Gus? Sakitnya tuh di sini. Ya, sakit mana tuh? Saya belum pernah merasakan. Waduh. Belum pernah merasakan? Wah, belum pernah ditolak, belum pernah diputus. Berarti pengalaman Anda cetek loh, cuma 1 orang saja. Saya cetek sekali. Cuma 1 saja berarti ya. Luar biasa ya, 1 kali langsung jadi. Mungkin satu pengalaman yang berbohong. Tidak ada. Saya dalam hal cinta mencintai memang cukup seorang perempuan dan sewaktu itu saya memang kenapa saya bicara seperti itu karena saya waktu itu nikah muda. Umur berapa sih? Saya ya jalan 20 tahun. Jalan 20 tahun sudah nikah. Jadi ketika kita bicara tolak dan sebagainya, enggak mengalami ya. Belum begitu banget merasakan. Enggak mengalami. Karena waktu kecil saya bukan tipe laki-laki yang suka mengobrol cinta. Iya. Saya suka mengobrol janji saja. Luar biasa ya, diobrol janji. Aduh. Oke. Pemangku adat Gus ya tadi ya. Itu apakah setara dengan kepala desa tuh, pemangku adat itu? Pemangku adat di sana itu mungkin posisinya lebih dari seorang kepala desa. Lebih dari kepala desa. Karena dalam menentukan hal apapun termasuk hari baik, termasuk menentukan hal-hal yang disepakati bersama yang dijadikan rujukan undang-undang dan sebagainya itu di sini adalah ketua adat. Jadi ketua adat di sana memang sangat dihormati. Iya. Dan asik sekali kalau jam segini tuh ke Pantai Kuta tuh asik sekali ya menyaksikan sunset ya. Ini kan sore-sore ini sunset kan ingat kalau jam segini tuh. Jangan bicara Kuta lah. Apa? Nanti saya teringat cinta dan mencintai lagi. Lu katanya 1 kali kok. Katanya 1 kali. Berarti kok inget. Karena di sana di Pantai Kuta itu banyak bertumbuh jamur, jadi. Apa itu jamur itu? Tapi keadaannya sudah nggak seperti dulu. Sekarang sudah lebih sopan lah. Jamur-jamur putih yang di sana saat ini ketika pandemi ini agak berkurang. Berkurang loh. Jadi sekarang banyak jamur-jamur hitam. Jamur lokal. Luar biasa ya. Bali, sunset dan cinta tadi ya. Luar biasa sekali. Sama sebenarnya ketika kita bicara eksotisme, kita bicara sumber daya alam.
di lingkungan kita sendiri sebenarnya tidak kalah indah kok dengan Bali. Oh iya, di pantai selatan itu cuman satu hal yang menjadi kekurangan di sekitar kita adalah bagaimana letak kita mencintai dan dicintai. Ketika di sana menghormati adat, mencintai adat, melestarikan adat, hidup bersatu dengan alam, hidup bersatu dengan cinta, hidup bersatu dengan satu kerukunan. Ya, pasti dicintai ya. Pasti dicintai. Dicintai, dicari dan dijadikan referensi ini. Betul. Oke ya. Luar biasa sekali ya. Oke ya pemirsa Blangkon ya, kita tadi barusan ngobrol dengan tema cinta yang kadang juga meluas kemana-mana ya. Ingat pesannya Gus Witanto, cintailah cinta. Dan apa mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Ya seperti tadi yang saya bicarakan di awal, cinta itu memang indah. Nek dianggap. Nah, makanya untuk menjadi satu kata dianggap, cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah masyarakatmu, cintailah negaramu. Luar biasa sekali. Cintailah cinta. Sampai jumpa di episode Blangkon selanjutnya.